Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Maulana dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IATC. Saya akan menjelaskan atau menjawab tugas UTS hadis yang ada di Learning. Soal yang pertama adalah mengapa kajian hadis tematik dinilai urgen dalam konteks kontemporer. Karena metode ini urgensinya terletak pada kemampuannya mengungkapkan bagi muslim modern pandangan-pandangan hadis yang integral bagi persoalan-persoalan dan realita kehidupan modern. Karena hal ini disebabkan oleh nilai lebih hadis tematik yang mampu menjadikan muhaddis sebagai agen aktif ketika berhadapan dengan realita dan pengalaman masyarakat modern, sehingga menjadikan Al-Quran menjadikan hadis menyatu dan menyapa kehidupan nyata di setiap muslim. Selain itu, hadis tematik dianggap memiliki strategi sebagai sebuah pendekatan yang mampu menghadirkan kembali pandangan dunia hadis bagi muslim kontemporer. Selanjutnya, nomor yang kedua, mengapa pengkaji hadis tematik harus memahami keilmuan dasar hadis? Jawabannya, untuk mengetahui kesahihan hadis, apakah hadis itu hadis sahih, hasan, dan sebagainya. Mengetahui sanad hadis, apakah hadis itu mutawatir atau ahad dan sebagainya, dan mengetahui hukum yang ada di dalam hadis tersebut. Soal nomor 3 adalah dalam kajian hadis ada istilah paradigma, pendekatan dan prinsip dasar. Jelaskan hal tersebut lalu hubungkan dengan kajian hadis tematik. Yang pertama, pendekatan tematik atau maudhu'i adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara memahami hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memerhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Yang kedua adalah paradigma. Paradigma adalah konsep dan praktik yang diterapkan dalam memahami hadis Nabi. Paradigma ini terbagi menjadi 3 aliran, yaitu yang pertama adalah aliran konservatif atau sebagian menyebutnya tradisionalis konservatif. Ciri yang menonjol dari aliran ini adalah bahwa ia ingin berpegang ketat secara literal terhadap warisan pemikiran masa lalu dalam rangka mempertahankan keutuhan karakter mereka. Aliran ini berusaha mengajak pada perilaku ulama salaf, yaitu mereka yang ingin hidup dalam 3 generasi pertama, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Aliran ini juga yakin bahwa apa yang baik di zaman Nabi juga baik untuk pada orang beriman pada setiap zamannya. Ciri lain yang menonjol dalam aliran ini adalah cara berpikir mereka yang deduktif dan bayani. Dengan demikian, akal atau rasio hanya berfungsi sebagai pendukung saja. Aliran tradisionalis konservatif ini sebenarnya merupakan perpanjangan dari pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya yang telah muncul di era klasik, seperti Daud Az-Zahiri dan Ahmad bin Hanbal. Dan pemikiran ini kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Abu Al-A'la Al-Maududi, Sayyid Qutb, Salim Al-Jabi, Ghazi Taubat, Naim Al-Yafi, Syauqi Abu Khalil, dan Yusuf As-Saidawi. Yang kedua adalah aliran progresif. Aliran ini menyerukan sekularisme, modernisme, dan menolak semua warisan Islam, termasuk Al-Quran sebagai bagian dari tradisi yang diwarisi. Karakteristik dari aliran ini adalah sikap yang cenderung mengikuti terhadap pemikir Barat. Bagi mereka, Islam adalah konsep masa lalu, dan selama sebuah masyarakat masih berpedoman kepada agama, masyarakat tersebut tidak akan
mendapat kehidupan yang ideal. Karena itu sekularisme adalah alternatif. Pelopor aliran ini adalah Marx komunis dan beberapa kaum nasionalis Arab. Dan aliran yang ketiga adalah aliran reformis moderat. Aliran ini menjadi sintesa kreatif dari dua aliran sebelumnya yang paling bertentangan secara diametral. Jika aliran pertama, yaitu tradisionalis konservatif, cenderung anti-modernan dan bersikap tekstualis literis, sementara aliran kedua, yaitu progresif, cenderung sekuler dan kebarat-baratan. Sementara aliran ini justru mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis dan menerima modernitas sejauh ia membawa kemaslahatan bagi ummah. Adapun cara yang ditempuh dalam memahami teks wahyu menurut aliran ketiga ini adalah dengan membaca dan memahami teks wahyu secara konstekstual dan berorientasi dengan ke masa depan. Dari tiga tipe ini dapat dipersempit lagi menjadi dua tipe, yaitu tipe tekstualis dan konstekstualis atau tipe literal dan substansial. Yaitu tipe yang pertama, tipe pemikiran yang memandang Nabi sebagai maksum atau sebagian dari wahyu yang absolut dan transenden serta lepas dari dimensi historis empiris. Hadis Nabi dalam hal ini dipahami secara praktis sebagai pedoman tertulis. Kecenderungan tekstual ini banyak dianut kalangan tradisionalis. Tipe yang kedua adalah tipe pemikiran yang lebih menanamkan dimensi empiris historis. Sekalipun dalam tipe ini hadis atau sunnah masih dipandang sebagai wahyu, tetapi sebagian besar tindakan Nabi lebih merupakan hasil ijtihad yang relatif bisa benar dan juga bisa salah. Bagi kalangan ini, suatu kebijakan ditempuh oleh Nabi karena dianggap sebagai alternatif terbaik pada saat itu. Hasilnya sunnah tersebut tidak harus selalu diikuti pada setiap saat dan waktu, melainkan dapat dimodifikasi atau ditransformasikan sesuai dengan tantangan kondisi yang ada. Selanjutnya adalah prinsip dasar. Prinsip dasar ilmu hadis, yaitu ada 10. Yang pertama adalah ta'rif atau pengertian. Yang kedua adalah maudhu atau tema atau objek kajian, yaitu seperti suatu hadis dari segi statusnya, kajian tentang sanad dan hadis dari statusnya seperti sahih, hasan, dhaif dan maudhu. Yang ketiga adalah samaruhu atau manfaat mempelajari ilmu hadis, yaitu mengetahui status suatu hadis dari segi kelayakannya untuk bisa diterima atau ditolak. Yang keempat adalah fadlulhu atau keutamaan, yaitu keutamaan ilmu hadis yang diniatkan tidak hanya untuk mencari ilmu, namun juga diniatkan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah nisbatu atau penisbatannya. Ilmu hadis ini merupakan bagian dari syariah, sehingga para muhaddis jika ingin mengaplikasikan syariat dengan baik harus tahu hadis dan ilmunya. Ilmu hadis merupakan bagian dari ilmu alat karena dipakai untuk memahami dan menilai hadis. Yang keenam adalah wadhi'uhu, penggagasnya. Penggagas awal ilmu hadis adalah Abu Muhammad al-Ramahurmuzi. Sebenarnya sebelum beliau para ahli hadis dan istilah-istilah dalam ilmu hadis sudah ada. Namun yang pertama kali mendokumentasikan istilah-istilah hadis menjadi suatu ilmu adalah Imam Ramahurmuzi. Yang ketujuh adalah istimdaduhu atau landasan ilmu. Landasan hadis ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedelapan adalah ismuhu atau nama ilmu hadis. Nama ilmu ini adalah ulumul hadis atau ilmu al-mustalah al-hadis.
Yang kesembilan adalah hukmuhu, hukum mempelajarinya, yaitu hukum mempelajari ilmu hadis adalah fardu kifayah. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah masailuhu, yaitu topik yang dipelajari. Ya, adapun topik yang dipelajari adalah istilah-istilah dalam ilmu hadis seperti sahih, hasan, dhaif dan maudhu', termasuk juga ilmu jarah dan ta'dil. Dan juga ilmu al-ma'ani al-hadis dan ilmu living hadis. Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu paparkan langkah metodologis yang bisa dilakukan dalam proses kajian hadis tematik. Yaitu langkah-langkah metodologis dalam menentukan kajian hadis tematik adalah yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, mengumpulkan hadis yang terkait dalam suatu tema baik secara lafal maupun makna. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan setiap urut hadisnya, ya, atau at-tanawwu, dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat, melakukan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian hadis yang meliputi penilaian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya illat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari tema yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan adalah membandingkan berbagai macam syarah hadis. Yang sembilan adalah melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat yang mendukung. Yang kesepuluh, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang terakhir adalah menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Dan soal nomor 5 yang terakhir adalah narasikanlah langkah metodologis yang Anda gunakan untuk menyelesaikan tugas hadis tematik Anda. Langkah yang saya gunakan untuk menyelesaikan tugas hadis tematik adalah: yang pertama, saya mengumpulkan hadis yang terkait dalam suatu tema, baik itu secara lafaz maupun maknanya. Kemudian melakukan i'tibar dengan melengkapi seluruh sanad. Selanjutnya, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Dan juga melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinannya adanya illat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Mungkin hanya sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.